Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Susanti dengan NPM 211320165. Di sini saya akan presentasikan hasil proposal saya yang berjudul Gambaran Kepuasan Pasien di Polipenyakit dalam Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda tahun 2019. Yang berikut kita masuk ke pendahuluan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam usaha mewujudkan suatu tingkatan kehidupan masyarakat secara optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada penyembuhan dengan kembangkan ke arah keterampilan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan atau promotif dan pemulihan kesehatan preventif harus dilakukan secara menyeluruh. Oke, yang berikut kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan tambahkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kualitas pelayanan memberikan kepuasan kepada pasien di Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda tahun 2019. Kita masuk di tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien di polipenyakit dalam Rumah Sakit Kota Samarinda tahun 2019. Yang kedua, untuk mengetahui kendala pelayanan petugas memberikan kepuasan pasien di polipenyakit dalam Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda. Ketiga, untuk mengetahui jaminan mutu pelayanan pada kepuasan pasien yang di polipenyakit di Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda tahun 2019. Yang berikut kita masuk di manfaat penelitian. Yang pertama bagi Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda, yang kedua bagi institusi pendidikan, dan yang ketiga bagi peneliti. Yang berikut kita masuk ke bab 2. Kita masuk di kerangka teori. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan dan beberapa tinjau pustaka yang ada. Seperti yang teman-teman lihat. Yang berikut kita masuk ke kerangka konsep. Berdasarkan hasil kerangka konsep penelitian, adapun yang menjadi kerangka konsep penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bukti langsung, kendala, ketanggapan, jaminan, empati. Yang kedua, variabel peracu, suku. Ada suku, budaya, tingkat pendidikan, agama, dan kepuasan pasien. Yang berikut kita masuk ke metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei observasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu persepsi tentang mutu pelayanan yang meliputi dimensi mutu, dijelaskan terhadap variabel independen, yaitu kepuasan pasien polipenyakit dalam Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan cross-section adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor risiko yang efektif dengan cara pendekatan observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Rancangan penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk perlu penguji, hipotesis, atau untuk meninjau pertanyaan penelitian dengan sebagai alat untuk mengontrol atau mengendalikan berbagai variabel berpengaruh dengan penelitian. Yang berikut kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda. Adapun waktu penelitian dan dilaksanakan selama 2 minggu pada bulan Agustus tahun 2023. Yang berikut kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang melakukan pengobatan di polipenyakit dalam Rumah Sakit Pertama Kota Samarinda sebanyak 30 orang. Yang berikut kita masuk di sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan aktivitas karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi subjek yang dimiliki sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
Yang berikut kita masuk ke kriteria dalam penelitian ini sebagai dibatasi dengan kriteria regulasi dengan kriteria eksklusif. Yang pertama, kriteria regulasi adalah kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Yang kedua, ada kriteria eksklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel, yaitu pasien yang ditinggal di luar wilayah kerja rumah sakit, pertama Kota Samarinda. Yang berikut kita masuk di instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data berupa kuesioner yang dibuat peneliti berdasarkan struktur yang ada. Jadi untuk data yang relevan dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angka atau kuesioner. Kuesioner yaitu cara mengumpulkan data atau suatu penelitian mengenai suatu masalah dengan menyediakan pertanyaan kepada objek. Yang berikut kita masuk ke teknik pengujian instrumen. Yang pertama, uji validitas adalah indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Jadi sebuah instrumen yang karakter valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang ditulis secara cepat. Tingkat rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Jadi untuk mengetahui apakah kuesioner yang tidak kita susun itu mampu mengukur apa yang ingin kita ukur, maka perlu diuji dengan uji kolerasi antara skor atau nilai setiap item pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Kedua, uji variabilitas. Variabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dengan dipercaya atau dapat diandalkan. Yang berikut, teknik analisis data. Analisis data diolah dengan adanya dinamis terlebih dahulu, sehingga analisis data dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis univariat. Yang berikut analisis data. Analisis data univariat. Univariat dilakukan pada suatu variabel dan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan. Baik, itu saja materi yang saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.